Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Aulia Ika. Hari ini kita akan membahas tentang permainan tradisional. Untuk teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah, pasti sudah tidak asing dengan permainan yang satu ini. Namanya adalah catur Jawa. Di zaman modern seperti ini, permainan catur Jawa sudah jarang dimainkan oleh anak-anak, karena mereka lebih suka bermain dengan ponselnya. Mereka lebih suka bermain game online atau media sosial. Padahal, permainan tradisional memiliki banyak sekali keseruan. Mari kita lihat. Permainan tradisional catur Jawa, seperti namanya, berasal dari Jawa Tengah. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk bermain catur Jawa ada dua, yaitu papan catur atau tempat jalannya. Yang kedua, bidik pemain. Bidik pemain terdiri dari bidik pemain 1 dan bidik pemain 2. Bidik pemain 1 dan pemain 2 dibedakan dengan bentuk atau warna yang berbeda. Masing-masing berjumlah 3. Langkah permainan catur Jawa. 1. Menyiapkan bidik untuk pemain 1 dan pemain 2. Langkah kedua, pemain 1 dan pemain 2 duduk berhadapan di antara papan permainan. Langkah ketiga, menentukan siapa yang bermain terlebih dahulu. Biasanya, 2 pemain akan melakukan switch. Pemain yang menang dapat melangkah terlebih dahulu. Langkah keempat adalah setiap pemain melakukan satu gerakan di setiap kesempatan dan dilaksanakan secara bergantian. Langkah kelima, pemain yang terlebih dahulu membentuk garis lurus dari 3 bidik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal akan menjadi pemenang permainan. Langkah ke-6, pemain yang berhasil menang lebih banyak dari pemain yang lain akan menjadi pemenang permainan. Sejarah catur di Indonesia adalah kata catur sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti 4. Sebenarnya, kata ini merupakan singkatan dari caturangga yang berarti 4 sudut. Dapat kita lihat pada papan catur memiliki sudut berjumlah 4, sehingga papan catur memiliki sisi juga berjumlah 4. Ternyata, catur itu juga termasuk olahraga loh, karena saat bermain catur ini, otak kita akan berusaha berpikir sekeras mungkin untuk merencanakan strategi sehingga kita bisa menentukan langkah untuk mencegah resiko kekalahan. Setelah kita bermain catur, biasanya tubuh kita akan merasa lelah seperti kita habis melakukan olahraga fisik. Jadi, dalam permainan catur, kita juga melakukan kompetisi seperti olahraga fisik lainnya. Oh iya, masih ingat tadi sejarah catur? Disebut catur karena memiliki sisi berjumlah 4. Papan catur berbentuk persegi. Terdapat ruas garis pada bangun persegi tersebut.
Garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda disebut ruas garis. Sehingga dapat dikatakan pada ujung-ujung garis terdapat dua titik yang saling terhubung dengan titik yang lainnya membentuk bangun datar. Untuk mempermudah kita dalam mengenal ruas garis pada persegi tersebut, kita akan memberikan tanda pada setiap sudutnya dengan sudut A, B, C, dan D. Sehingga ada 4 macam titik sudut, A, B, C, D. Ruas garisnya yaitu terdapat garis AB, kemudian ada garis BC, ada garis CD, dan garis DA. Sehingga dapat kita tentukan bahwa bangun persegi ini memiliki 4 ruas garis. Karena ruas garis ini memiliki 4 sisi yang sama panjang, sehingga juga memiliki simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat pada bangun ini dapat kita lihat dengan kita lakukan percobaan. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk saat bagian ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Saat titik A kita temukan dengan titik D, kemudian titik B kita temukan dengan titik C, saat kita lipat maka akan membentuk bagian yang atau saat kita lipat maka akan menutup bagian yang lainnya dengan tepat. Tidak ada bagian yang tersisa. Maka dapat kita sebut ini sebagai satu simetri lipat. Kemudian jika titik A kita temukan dengan titik B, titik D kita temukan dengan titik C, maka akan menutup bagian yang lainnya dengan tepat. Bagaimana jika titik A kita temukan dengan titik C, maka akan menutup bagian yang lainnya dengan tepat juga. Sehingga akan terbentuk seperti segitiga yang saling menutup. Selanjutnya, titik B kita hubungkan dengan titik D. Ya, membentuk bagian yang sama lagi. Jadi, kita bisa tentukan tadi ada 1, 2, 3, dan 4. Simetri lipat bangun persegi ada 4. Kita telah ketahui bahwa papan ini bisa kita putar-putar dan kita tidak menentukan bagian depan untuk pemain 1 dan pemain 2 pada salah satu sisi. Jadi kita bisa menggunakan 4 sisinya untuk papan permainan. Mengapa seperti itu? Karena terdapat simetri putar. Simetri putar pada papan catur ini juga ada 4. Mari kita buktikan. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar sampai ke posisi awal. Pada posisi A, B, C, D di titik awal, maka kita akan putar ke kanan sampai membentuk persegi yang sama lagi tepat di tempat garis merah. Kita putar lagi 2 kali. Kita putar lagi putaran ketiga. Kita putar lagi putaran keempat. Akan menempati bentuk awal di putaran keempat, sehingga sudah terbukti bahwa bangun persegi ini memiliki 4 simetri putar. Kita dapat lihat garis pada papan catur ini adalah garis tempat jalannya bidik catur. Itu kita bisa sebut sebagai sumbu simetri. Nah, ternyata dari papan catur ini mengandung matematika juga kan? Aspek pengetahuan yang bisa dicapai dari permainan catur ini adalah 1. Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar. 2. Menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Aspek sikap yang bisa dicapai adalah sikap disiplin. 2. Sikap jujur. 3. Sikap sportif selama permainan. 4. Sikap cakap. 5. Sikap komunikatif. 6. Percaya diri. 7. Sikap tanggung jawab. Aspek keterampilan yang bisa dicapai pada pembelajaran matematika adalah mengidentifikasi ruas garis menggunakan model konkret bangun datar. 2. Mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Pada pembelajaran penjas,
atau pendidikan jasmani. 1. Kemampuan bersaing dan keterampilan menggunakan taktik atau strategi. Pada pembelajaran PPKN akan menunjukkan sikap menghargai teman dan tanggung jawab. Nah, itu tadi teman-teman, permainan catur Jawa. Menyenangkan bukan? Kalian bisa memainkan ini di rumah bersama kakak, adik, atau orang tua kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dan subscribe.